Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, HKBP Resort Surabaya. Hari ini Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 2. Buku ini dalam Bibel bahasa Batak dinamai dengan buku Heber. Beginilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saya baca sekali lagi. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian pembacaan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat Kristen di Yerusalem atau di tempat-tempat lain sekitarnya pada waktu itu yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Artinya yang sudah menerima satu ajaran agama yang baru saat itu, yaitu kekristenan, di mana pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara iman Kristen dan tradisi Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, Keyahudian itu sangat-sangat kuat dan mentradisi dalam kehidupan mereka secara turun-temurun. Nah, saat itu tidak sedikit orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, bahkan menganggap bahwa kehadiran jemaat Kristen menjadi ancaman dalam menghidupi tradisi atau kepercayaan mereka yang sudah mereka terima secara turun-temurun. Mereka melakukan penganiayaan terhadap jemaat Kristen saat itu. Ada di antara mereka yang dengan berani menangkap karena dianggap sebagai satu ancaman, bahkan yang melakukan penyiksaan dan bahkan yang melakukan pembunuhan. Sedikit kita masih ingat kisah Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Dia begitu membenci yang namanya perkumpulan-perkumpulan pengikut Kristus. Nah, surat Ibrani ini ditulis untuk membantu mereka supaya memahami apa keistimewaan atau apa keunggulan, apa pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan imam besar
dan dibandingkan dengan imam-imam yang sudah mereka terima dalam perjanjian lama. Nah, saudara kekasih, dengan pemahaman ini diharapkan bahwa iman orang Kristen yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan dan tekanan, supaya mereka beroleh kekuatan, supaya mereka tidak dalam posisi kebimbangan ataupun keraguan-raguan. Dengan demikian diharapkan bahwa orang-orang Kristen pada saat itu mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat, yang tetap setia, dan tidak meninggalkan iman mereka terhadap Yesus Kristus sebagai yang satu-satunya jalan keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara kekasih, saat ini dalam konteks kita sebagai orang Kristen, tidak sedikit di antara kita juga mengalami bentuk-bentuk penekanan, bentuk-bentuk intimidasi yang tujuannya sama untuk meragukan kita atau membawa kita kepada kebimbangan. Apakah sesungguhnya yang menjadi keuntungan kita saat kita mengimani ketuhanan Yesus Kristus, saat kita mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Katakanlah dalam pemerintahan, saudara-saudara kita yang berkarir di pemerintahan, tidak sedikit di antara mereka yang karirnya ditekan hanya karena mereka sebagai seorang Kristen. Tidak sedikit di antara kita, bahkan belakangan ini kita melihat masih saja sedang terjadi intimidasi bagi komunitas kekristenan, bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya kita para pengikut Kristus. Beberapa hari yang lalu kita mengikuti berita nasional di mana sekelompok orang yang sering disebut sebagai oknum mengganggu berjalannya satu kegiatan keagamaan Kristen. Saat mereka retreat, sekelompok massa datang mengganggu, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada pagi hari ini kita diingatkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah ditetapkan sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada, begitu bahasanya dalam Alkitab kita. Artinya Yesus Kristus menjadi satu-satunya yang kita percayai memperoleh segala hak dari Bapa di sorga, yaitu hak untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari-hari kita sebagai pengikut Kristus dengan tidak pernah ragu-ragu, dengan tidak pernah bimbang tentang ketuhanan kita Yesus Kristus. Semakin iman kita ditekan, semakin godaan-godaan datang di hadapan kita sebagai orang beriman, pada saat itulah kita semakin yakin dan percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang datang untuk keselamatan kita. Selamat menjalani kehidupanmu sebagai pengikut Kristus yang senantiasa mempercayakan hidupmu hanya kepada Dia, sebab Dia telah menerima kuasa, segala kuasa dari Allah Bapa di sorga, pencipta alam semesta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan iman kami bahwa Engkau Allah telah menetapkan Yesus yang adalah anak Allah sebagai juru selamat kami.
Di dalam Dia kami beroleh keselamatan. Di dalam Dia kami beroleh kemenangan. Bahkan kematian sekalipun telah Dia kalahkan melalui kebangkitannya. Tolonglah kami melalui tuntunan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus semakin teguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sekalipun dalam hidup kami ini, karena iman kami terkadang kami harus menghadapi intimidasi, tekanan-tekanan sebagaimana telah dihadapi oleh jemaat Kristen mula-mula. Ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk semakin beriman yang teguh menjalani hari kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hari ini melakukan segala pekerjaannya. Tolong kuatkan mereka yang sedang bergumul, bahkan pergumulan yang sangat berat. Topang mereka supaya tidak jatuh. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang bekerja untuk semua cita-cita dan harapan mereka, meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan berjalan di depan mereka, membawa mereka kepada keberhasilan, agar hidup mereka senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Terimalah doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.